Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Gani dari 11 IPS 1. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, dan sampai kematian. Bagaimana proses penyebarannya? Proses penyebarannya sangatlah cepat dan hampir tidak bisa dideteksi. Contohnya, kita bersentuhan di bagian tangan dengan penderita. Lalu kita memegang hidung kita atau muka kita, dan tidak mencuci tangan dengan sabun. Penyebab dari orang yang terpapar adalah jika orang tersebut telah melakukan kontak langsung dengan penderita, yang setelah itu dengan tidak sengaja dia menyentuh bagian muka yang dimana penularannya itu dari sana. Dampaknya apa? Agar dapat diperiksa lebih lanjut apakah orang tersebut terjangkit atau tidak. Jadi dampaknya itu setelah orang tersebut 14 hari dianggap 14 hari tidak ada gejala-gejala, maka orang itu tidak dianggap positif atau bisa diartikan negatif. Jadi virusnya itu nggak tertular ke badan dia. Gejala-gejalanya itu seperti apa sih? Seperti batuk, pilek, panas tinggi, dan lain-lain. Maka akan ditindaklanjuti oleh rumah sakit rujukan jika mempunyai gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Akibat jika terjangkit tapi terlambat ditangani medis adalah yang terjadi ialah kemungkinan virus yang dimana tadi jangkauannya masih kecil di dalam tubuh kita menyebar dan penyebarannya tidak dapat terkontrol, yang mengakibatkan terjadinya sesak napas dan gejala-gejala lain yang memungkinkan kematian. Mengapa pemerintah melakukan kebijakan work from home dan lain-lain? Pemerintah mengambil langkah tersebut dengan hanya satu tujuan, yaitu membasmi, mengurangi penyebaran, dan memutus aliran penularan. Karena salah satu faktor dari penularannya adalah orang-orang yang berkumpul di suatu tempat yang ramai. Karena virus corona ini juga tidak terdeteksi. Jadi jika orang-orang masih berkumpul di tempat keramaian, maka penyebarannya pun menjadi lebih mudah. Sabun cuci tangan lebih baik daripada hand sanitizer. Itu karena hand sanitizer mengandung bahan kimia, yaitu alkohol, sehingga hand sanitizer tidak baik untuk kesehatan. Sementara sabun cuci tangan biasanya dibuat dari bahan yang diambil dari alam sehingga boleh digunakan. Terus selanjutnya, pendapat saya bila anggota keluarga terkena corona, yang saya lakukan adalah membatasi kontak dengan anggota keluarga tersebut dan saya tunggu selama 14 hari. Jika makin parah atau ada gejala-gejala yang saya sebutkan di atas, maka saya dan keluarga yang belum terkontaminasi akan menghubungi petugas kesehatan. Terus ada opening juga saya, setujukah menutup tempat ibadah dan pusat perbelanjaan? Ya, saya setuju karena bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Kalau tidak, mungkin pasien corona Indonesia akan bertambah dan angka kematian pun juga makin banyak. Pola hidup bersih dan sehat dapat mencegah penyebaran corona. Kenapa itu pola bersih dapat mencegah penyebaran corona? Karena jika kita melakukan pola hidup bersih dan sehat, misal salah satunya mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas dan keluar masuk rumah, hal tersebut juga bisa mengurangi virusnya itu berkembang di dalam tangan kita, di sekitar tubuh kita yang mempunyai kontak dengan wilayah di selain rumah kita. Nah, alasan juga kenapa adalah karena sebetulnya sumber penyakit itu datang dari bagaimana cara kita menjaga kebersihan kita sendiri. Sehingga untuk menghindari penyakit dan virus corona adalah dengan menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Bagaimana sebagai manusia yang beriman dan bertakwa menghadapi wabah corona ini? Sebagai kita manusia yang beriman dan bertakwa, sepatutnya kita bertawakal dan banyak berdoa dan berusaha sebaik mungkin untuk bertahan di wabah corona ini. Dan hadis Nabi tentang corona itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.
Rasulullah SAW bersabda, taun, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu terjangkit di suatu negeri, janganlah kamu ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Dan ada satu lagi hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan dari Abu Hurairah. Ada statement menyelamatkan diri sama dengan menyelamatkan orang lain. Mengapa demikian? Karena dengan kita stay at home dan tinggal di rumah, kita secara tidak langsung sudah mengurangi intensitas keramaian dari orang yang keluar rumah dan memutus tali penyebaran virus dan mengurangi orang yang terdampak corona pastinya. Masyarakat dihimbau untuk tidak panik. Kenapa? Jika kita panik tentang hal ini, maka kita akan stres dan kita akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang hal itu menyebabkan panic buying. Dan panic buying adalah suatu kondisi masyarakat yang dia panik dan membeli segalanya dengan jumlah yang tinggi, yang dimana jika barang tersebut habis, maka orang yang sepatutnya lebih membutuhkan tidak mendapatkan barang tersebut. Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah? Yaitu simple, yaitu stay at home dan jangan keluar jika tidak mendesak. Ya mungkin itu saja dari saya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.